Bayangkan, sebuah dunia di mana segala sesuatunya sudah diatur. Benar dan salah, hitam dan putih. Semuanya memiliki garis yang jelas. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang emas, hiduplah seorang pria yang tidak melihat garis itu. Namanya adalah Abu Nawas. Dia bukan hanya seorang penyair atau penghibur istana, melainkan seorang arsitek pikiran yang mampu meruntuhkan fondasi logika yang kita anggap absolut. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami siapa sebenarnya sosok di balik jubah sederhana ini. Kebanyakan dari kita percaya bahwa dunia ini tetap dan aturan alam tidak bisa diganggu-gugat. Kita melihat angin sebagai udara yang bergerak dan bayangan sebagai ketiadaan cahaya. Namun, bagi Abu Nawas, elemen-elemen ini adalah alat untuk menguji sejauh mana manusia terjebak dalam kotak pikirannya sendiri. Dia mengamati bagaimana orang-orang berdebat tentang hal-hal sepele, sementara mereka mengabaikan keajaiban di depan mata. Disinilah benih konspirasi logikanya mulai tumbuh, sebuah rencana untuk membalikan cara pandang dunia. Suatu hari, sang sultan yang merasa bosan dengan kemapanan hukumnya memberikan sebuah tantangan yang mustahil. Abu Nawas, tangkaplah angin dan masukkan ke dalam botol, titahnya dengan nada meremehkan. Seluruh istana terdiam mengira ini adalah akhir dari sang cerdik. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak berwujud bisa dipenjara dalam kaca? Logika lama mengatakan itu mustahil, tetapi Abu Nawas hanya tersenyum. Dia tahu bahwa tantangan ini bukanlah tentang fisik angin, melainkan tentang definisi menangkap itu sendiri. Ketegangan menyelimuti kota. Kabar tentang tantangan mustahil itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Rakyat mulai berbisik-bisik, menganggap Abu Nawas telah kehilangan akal sehatnya. Namun, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas justru terlihat tenang, seolah-olah dia sedang menyiapkan sebuah pertunjukan besar. Dia menyiapkan sebuah botol kosong dan menutupnya rapat-rapat. Dia tidak sedang melawan hukum alam. Dia sedang bersiap untuk menari di atasnya. Inilah saat di mana ketidakmungkinan mulai terlihat sangat masuk akal. Sekarang, mari kita bedah teori konspirasinya. Abu Nawas sebenarnya tidak mengubah realitas fisik. Dia tidak memiliki kekuatan sihir untuk membekukan udara. Rahasianya terletak pada perubahan persepsi. Dia memahami bahwa manusia tidak hidup di dunia nyata yang objektif, melainkan di dalam konstruksi pikiran mereka sendiri. Jika dia bisa meyakinkan orang bahwa angin ada di dalam botol itu, maka secara fungsional angin itu memang ada di sana. Dia bermain dengan ekspektasi dan bahasa, bukan dengan molekul udara. Klimaks pun tiba. Abu Nawas kembali ke istana dengan botol di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Sultan dan berkata, "Inilah angin yang Baginda minta, namun hati-hati. Jika tutupnya dibuka, angin ini akan lari dan Baginda harus menangkapnya sendiri." Sultan tertegun. Logika Sultan terjepit. Jika dia membuka botol itu dan tidak merasakan apa-apa, Abu Nawas akan berargumen bahwa anginnya baru saja lari karena kelalaian Sultan. Disinilah Abu Nawas memenangkan permainan. Dia memberikan beban pembuktian kembali kepada penantangnya. Tidak berhenti di situ. Abu Nawas kembali memutarbalikkan dunia saat dia menjual bayangan sebuah pohon. Di depan hakim, dia mengklaim bahwa pemilik pohon tidak berhak atas bayangannya yang jatuh di tanahnya. Saat orang-orang tertawa menganggapnya gila, dia justru menunjukkan betapa absurdnya kepemilikan manusia atas hal-hal yang tidak bisa digenggam. Dia memaksa semua orang untuk mempertanyakan, apa sebenarnya yang kita miliki di dunia ini? Apakah kita benar-benar menguasai realitas, atau hanya sekadar merasa memilikinya? Penyelesaian dari setiap aksi Abu Nawas selalu sama. Lawan-lawannya berakhir dalam kebingungan yang mencerahkan. Mereka kalah bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka bermain dengan aturan lama yang sudah usang. Abu Nawas menciptakan aturan baru, di mana kreativitas dan fleksibilitas mental adalah mata uang utama. Sultan akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas bukan sedang mengejek otoritasnya, melainkan sedang mengajarkan sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati intelektual. Bahwa apa yang kita tahu seringkali hanyalah kulit luar dari kebenaran. Pesan moral dari perjalanan ini sangat mendalam. Terkadang, realitas tidak perlu kita ubah secara fisik, cukup cara kita melihatnya yang perlu diperbaiki.
Saat Anda merasa terjebak dalam masalah yang tidak ada solusinya, ingatlah Abu Nawas. Mungkin solusinya bukan dengan mendobrak pintu yang terkunci, melainkan dengan menyadari bahwa pintunya sebenarnya tidak pernah ada. Kita adalah arsitek dari batas-batas kita sendiri. Beranilah untuk berpikir di luar logika yang biasa, dan lihatlah bagaimana dunia mulai berputar sesuai keinginan Anda. Terima kasih telah menyelami dunia logika terbalik bersama Abu Nawas hari ini. Jika cerita ini mengubah cara Anda memandang dunia, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda punya cerita Abu Nawas favorit lainnya? Beritahu kami di bawah. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten naratif penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana kita akan terus menantang apa yang selama ini kita anggap benar. Mari terus berpikir, mari terus bertanya.